Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Vivian Amelia Putri dengan NIM 2401781. Aku dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang analisis kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam lirik lagu Soulmate karya Ben Kahitna. Nah, teman-teman, lagu Soulmate ini dikenal dengan nuansa emosional yang dalam dan penuh perasaan. Namun, di balik kesederhanaan liriknya, tersimpan juga penggunaan struktur kalimat yang menarik untuk dikaji. Nah, pada video ini aku akan lebih membahas nih analisis kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam lirik lagu Soulmate ini, dan melihat bagaimana bentuk kalimat tersebut membangun makna dan emosi dalam sebuah lagu. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa itu menjadi alat utama untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Nah, melalui bahasa, seseorang bisa bercerita, mengekspresikan emosi, bahkan membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki aturan dan struktur tertentu. Nah, kajian linguistik untuk mempelajari bahasa secara ilmiah, mulai dari unsur-unsur pembentuknya hingga cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks. Salah satu cabang linguistik yang penting adalah sintaksis. Sintaksis membahas bagaimana kata-kata disusun, dihubungkan, dan membentuk satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Nah, dengan memahami sintaksis, kita dapat melihat bagaimana makna sebuah tuturan dibangun melalui susunan dan hubungan antara unsurnya. Dalam sebuah teks, termasuk lirik lagu, struktur kalimat memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan dan emosi. Pilihan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk, misalnya, dapat mempengaruhi kejelasan makna, alur cerita, serta kedalaman perasaan yang ingin disampaikan oleh si penyair lagu. Nah, teman-teman, oleh karena itu, kajian sintaksis menjadi relevan untuk memahami bagaimana bahasa bekerja secara lebih mendalam, tidak hanya dalam teks formal, tetapi juga dalam karya populer seperti lagu yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat kalimat dalam satuan sintaksis. Nah, dalam kajian sintaksis, kalimat itu dipandang sebagai satuan bahasa tertinggi karena mampu menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan secara utuh. Keutuhan makna dalam sebuah kalimat dibangun melalui hubungan antar unsur bahasa seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang tersusun secara teratur dan bermakna. Berdasarkan jumlah klausa yang menyusunnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal biasanya digunakan untuk menyampaikan satu gagasan utama secara langsung dan sederhana, sementara kalimat majemuk memungkinkan penutur atau penulis mengungkapkan ide yang lebih kompleks dengan menghubungkan dua klausa atau lebih. Nah, kajian sintaks tidak hanya relevan diterapkan pada teks formal, tetapi juga pada teks non-formal, seperti lirik lagu ini. Meskipun bersifat estetis dan emosional, lirik lagu tetap dibangun dari struktur kalimat yang mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, penelitian aku ini membahas mengenai penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam lirik lagu Soulmate karya Kahitna ini, untuk melihat bagaimana struktur itu berperan dalam menyampaikan makna dan nuansa emosionalnya.
Nah, yang pertama kita akan membahas kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola sintaksis dasar. Pola tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari atas satu subjek dan satu predikat sebagai unsur itu pembentuk kalimat. Selain kedua unsur utama tersebut, kalimat tunggal juga dapat dilengkapi dengan unsur lain, seperti objek, pelengkap, dan juga keterangan. Selama unsur-unsur tambahan tersebut masih berada dalam satu kesatuan struktur dan tidak selama unsur-unsur tambahan tersebut masih berada dalam satu kesatuan dan tidak membentuk predikat baru, teman-teman. Dengan kata lain, keberadaan objek, pelengkap, maupun keterangan tidak mengubah status kalimat selama hanya terdapat satu predikat utama di dalamnya. Nah, suatu kalimat dikategorikan sebagai kalimat tunggal apabila struktur pola kalimat tersebut hanya mengandung satu objek dan satu predikat, serta tidak melibatkan penggabungan dua klausa atau lebih tadi. Hal ini menandakan bahwa kalimat tunggal itu hanya menyatakan satu peristiwa, tindakan, atau keadaan. Oleh karena itu, meskipun sebuah kalimat menjadi objek atau keterangan yang lebih dari satu, kalimat tersebut tetap tergolong kalimat tunggal. Nah, untuk memperjelasnya, mari kita lebih memahami apa itu ciri-ciri dari kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal yang pertama yaitu memiliki suatu peristiwa tokoh atau pokok. Nah, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama yaitu ada kalimat tunggal itu memiliki satu peristiwa pokok. Apa sih itu? Nah, kalimat tunggal hanya mengandung satu peristiwa atau tindakan utama yang ditandai oleh keberadaan satu predikat. Peristiwa yang dimaksud dapat berupa kegiatan, keadaan, atau proses yang dialami oleh subjek, karena hanya memuat satu peristiwa. Kalimat tunggal tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, pertentangan, ataupun penambahan peristiwa lain. Apabila dalam satu kalimat terdapat dua peristiwa yang berbeda-beda dan memiliki masing-masing predikat, maka kalimat tersebut tidak lagi tergolong sebagai kalimat tunggal. Aku contohkan aja nih teman-teman. Rina membuka jendela. Nah, kata contoh aku itu Rina membuka jendela. Rina merupakan subjek dan membuka jendela itu merupakan subjeknya, teman-teman. Dan itu merupakan satu peristiwa, satu keadaan yang tidak memiliki sebab akibat, teman-teman, karena itu hanya menjelaskan satu peristiwa, yaitu Rina membuka jendela. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada memiliki satu struktur kalimat. Kalimat tunggal hanya memiliki satu struktur sintaksis, yakni satu subjek tadi dan satu predikat sebagai unsur inti membentuk kalimat. Struktur tersebut dapat dikembangkan dengan objek, pelengkap, atau keterangan tanpa mengubah statusnya sebagai kalimat tunggal. Namun, pengembangan tersebut tidak boleh membentuk predikat tambahan. Dengan demikian, selama kalimat yang hanya menggunakan satu pola yaitu subjek predikat tadi, kalimat tersebut tetap dikategorikan sebagai kalimat tunggal. Nah, yang ketiga yaitu ada tidak menggunakan konjungsi atau tanda baca, koma, antar klausa. Nah, kalimat tunggal tidak menggunakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua klausa seperti dan, tapi, karena, atau sehingga. Selain itu, tanda baca koma juga tidak digunakan untuk memisahkan klausa dalam kalimat tunggal, karena kalimat ini hanya terdiri atas satu klausa. Penggunaan konjungsi atau koma tadi yang menghubungkan dua struktur kalimat menandakan adanya lebih dari satu klausa, sehingga kalimat tersebut termasuk dalam kalimat majemuk. Oke, setelah kita membahas ciri-ciri,
kita akan masuk ke dalam jenis-jenis kalimat tunggal. Nah, berdasarkan jenis kata yang mengisi fungsi predikat, kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penggolongan ini penting karena predikat merupakan unsur inti yang menentukan makna utama suatu kalimat. Meskipun bentuk strukturnya sederhana, jenis predikat yang berbeda akan menghasilkan fungsi dan makna kalimat yang berbeda pula. Oke. Yang pertama ada kalimat tunggal nominal. Kalimat tunggal nominal adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata benda atau frasa nomina. Predikat dalam kalimat ini tidak menyatakan tindakan, melainkan menjelaskan identitas, status, kedudukan, atau profesi subjek. Oleh karena itu, kalimat tunggal nominal sering digunakan untuk menyatakan siapa atau apa subjek tersebut. Nah, aku contohkan dari kata ibuku seorang dosen. Nah, kata ibuku itu merupakan subjek, sementara seorang dosen itu merupakan predikat. Seperti yang aku jelaskan, kalau kalimat tunggal nominal itu predikatnya menjelaskan identitas, status, kedudukan, atau profesi subjek. Seperti yang aku jelaskan tadi, ibuku seorang dosen. Seorang dosen itu merupakan penjelasan mengenai dari si subjek, yaitu ibu, yang menjelaskan dari identitas, status, dan kedudukan dari si ibu tadi. Makanya itu termasuk dalam kalimat tunggal nominal. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan kalimat tunggal adjektifal. Seperti yang telah kita bahas di frasa dan koskata, adjektifal itu merupakan kata sifat teman-teman. Nah, jadi kalimat tunggal adjektifal ini adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata sifat. Predikat ini berfungsi untuk menyatakan keadaan, sifat, atau kondisi subjek. Kalimat jenis ini sering menjawab pertanyaan bagaimana keadaan subjek. Aku contohkan saja dalam kalimat bunga itu sangat wangi. Nah, kata bunga itu merupakan sebagai subjek, sementara sangat wangi itu merupakan predikat. Nah, di contoh aku tadi itu bunga itu sangat wangi merupakan ada adjektifnya teman-teman, yaitu di bagian sangat wangi. Karena itu merupakan penjelasan dari si bunga yang menunjukkan sifat atau kondisi si bunga yang memiliki wangi. Nah, karena itu dia termasuk ke dalam kalimat tunggal adjektifal. Selanjutnya yaitu ada kalimat tunggal verba. Seperti yang kita tahu, verba itu merupakan kata kerja. Nah, jadi kalimat tunggal verba adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata kerja. Kalimat ini menyatakan tindakan, perbuatan, atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Nah, aku contohkan aja teman-teman. Contohnya adalah Andi membaca buku. Kata Andi merupakan subjek, membaca merupakan predikat, sementara buku merupakan objek. Nah, di sini sangat terlihat bahwa kata membaca merupakan kata kerja. Maka dari itu teman-teman, ini contoh yang aku sebutkan tadi merupakan kalimat tunggal verba. Selanjutnya yaitu ada kalimat tunggal preposisional. Nah, kalimat tunggal preposisional adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa frasa preposisional, yaitu frasa yang diawali dengan kata depan seperti di, ke, dari, dan pada. Predikat ini biasanya menyatakan tempat, arah, atau posisi subjek. Aku contohkan aja teman-teman. Contohnya yaitu ayah di pasar. Kata di merupakan preposisional yang menjelaskan tempat atau arah. Nah,
kata di, yaitu kata preposisional, menjelaskan si subjek yang akan pergi ke pasar. Jadi itu merupakan kalimat tunggal preposisional yang dimana kata di itu menyatakan tempat atau arah atau posisi si subjek. Nah, yang terakhir yaitu ada kalimat tunggal numeralia. Kalimat tunggal numeralia ini adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata bilangan atau frasa numeralia. Predikat numeralia berfungsi untuk menyatakan jumlah, ukuran, atau banyaknya sesuatu yang dimiliki atau dimaksud oleh subjek. Contoh, jumlah siswa ada 30 orang. Nah, kata jumlah siswa 30 orang. Jumlah siswa merupakan subjek, 30 orang merupakan predikat. Kata 30 merupakan kata bilangan, teman-teman. Makanya kata 30 itu termasuk ke dalam numeralia, yang dimana itu menyatakan jumlah, ukuran, atau banyaknya sesuatu yang dimiliki oleh subjek, yang dimana subjeknya tadi adalah jumlah siswa dan ditambah dengan predikatnya 30 orang yaitu predikat, dan 30 orang tadi itu adalah numeralia, teman-teman. Mungkin itu saja jenis-jenis dari kalimat tunggal. Kita lanjutkan dengan kalimat majemuk. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang tersusun atas dua klausa atau lebih yang saling berhubungan dalam satu kesatuan makna. Setiap klausa dalam kalimat majemuk sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat, serta dapat dilengkapi oleh objek pelengkap dan keterangan. Dengan demikian, kalimat majemuk ditandai oleh keberadaan lebih dari satu predikat, yang menunjukkan adanya lebih dari satu peristiwa, tindakan, atau keadaan yang diungkapkan dalam satu kalimat. Nah, tadi kalimat tunggal itu merupakan hanya satu peristiwa. Nah, berbeda dengan kalimat majemuk, dia itu memiliki lebih dari satu peristiwa, teman-teman. Keberadaan lebih dari satu klausa menyebabkan kalimat majemuk memiliki struktur sintaksis yang lebih kompleks dibandingkan dengan kalimat tunggal. Klausa-klausa tersebut dapat dihubungkan oleh konjungsi tertentu, baik yang bersifat setara maupun bertingkat. Nah, oleh karena itu, dalam kalimat majemuk dapat ditemukan lebih dari satu subjek, predikat, objek, atau pelengkap sesuai dengan jumlah klausa yang membentuknya. Nah, fungsi konjungsi atau kata penghubung sangat penting dalam kalimat majemuk, teman-teman, karena menjadi jembatan makna antar klausanya. Konjungsi menentukan hubungan logis seperti penambahan, pertentangan, pilihan, urutan waktu, sebab akibat, syarat, tujuan, dan lain-lain. Tanpa konjungsi, kalimat majemuk akan sulit dimengerti karena pembaca atau pendengar tidak mengetahui hubungan antara satu klausa dengan klausa lainnya. Secara umum, kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu ada kalimat majemuk setara koordinatif. Yang kedua yaitu ada kalimat majemuk bertingkat subordinatif. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Dan yang terakhir ada kalimat majemuk rapatan. Nah, teman-teman, mari kita jelaskan yang pertama yaitu kalimat majemuk setara yang koordinatif tadi, teman-teman. Nah, kalimat majemuk setara adalah kalimat di mana klausa-klausanya memiliki kedudukan setara dan masing-masing klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Konjungsi yang digunakan disebut sebagai konjungsi koordinatif, misalnya dan, tapi, atau, lalu, kemudian, serta, bahkan, dan apalagi. Ciri-ciri kalimat majemuk setara, yang pertama itu kalau klausa-klausa memiliki derajat kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu setiap klausa dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan bersifat koordinatif, menghubungkan klausa tanpa membuat salah satu klausa bergantung pada klausa lain. Nah, yang terakhir yaitu mengandung pola minimal subjek dan predikat dan dapat memiliki objek, pelengkap, atau keterangan.
Oke, di dalam kalimat majemuk setara ini juga terdapat beberapa konjungsi. Yang pertama yaitu ada konjungsi gabungan aditif. Nah, konjungsi gabungan aditif ini berfungsi sebagai menghubungkan klausa yang menambahkan informasi atau peristiwa. Kata hubung yang digunakannya yaitu dan, serta, lagi pula, kemudian. Nah, jadi di dalam kalimat itu jika dia menggunakan kata dan, serta, lagi pula, dan kemudian itu merupakan kalimat tunggal yang termasuk ke dalam konjungsi gabungan aditif yang dimana itu menghubungkan klausa yang menambahkan informasi ataupun peristiwa. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu ada konjungsi pertentangan atau adversatif, yang dimana ini berfungsi sebagai menghubungkan klausa yang bertentangan makna atau ide. Kata hubung yang digunakan merupakan tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Nah, jika suatu kalimat itu memiliki kata tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan tadi, itu merupakan konjungsi pertentangan teman-teman, yang dimana itu menghubungkan klausa yang bertentangan makna atau ide. Oke, selanjutnya yaitu ada konjungsi pilihan, yaitu disjungtif, yang dimana ini berfungsi sebagai menunjukkan pilihan atau alternatif antar klausa. Kata hubung yang digunakan adalah kata atau. Nah, jika dalam satu kalimat itu menggunakan kata atau, itu termasuk ke dalam konjungsi pilihan disjungtif tadi teman-teman, yang dimana itu menunjukkan pilihan atau alternatif antar klausa. Nah, selanjutnya ada konjungsi urutan atau waktu. Seperti yang kita ketahui, konjungsi urutan atau waktu atau temporal itu berfungsi menunjukkan urutan peristiwa. Nah, kata hubungnya yaitu lalu, kemudian, setelah itu. Nah, jika di dalam satu kalimat itu memiliki kata lalu, kemudian, setelah itu, maka itu termasuk ke dalam konjungsi urutan atau waktu atau temporal teman-teman. Karena itu menunjukkan urutan peristiwa. Selanjutnya yaitu ada konjungsi penegasan atau penguatan, atau yang biasa kita sebut dengan klimaks. Ini berfungsi sebagai menegakkan atau memperkuat klausa sebelumnya, dan kata hubung yang digunakan adalah bahkan, apalagi. Jika satu kalimat itu menggunakan kata bahkan dan juga apalagi, maka itu termasuk ke dalam konjungsi penegasan atau penguatan teman-teman, yang dimana itu menegaskan atau memperkuat klausa sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua, yaitu kalimat majemuk bertingkat atau biasa disebut subordinatif. Nah, kalimat majemuk bertingkat terdiri atas klausa utama dan klausa bawahan. Klausa bawahan tidak dapat berdiri sendiri karena maknanya bergantung pada klausa utama. Konjungsi yang digunakan disebut konjungsi subordinatif. Ciri-cirinya yaitu ada klausa bawahan bergantung pada klausa utama. Yang kedua yaitu hubungan klausa dapat menunjukkan sebab akibat, syarat, waktu, tujuan, cara, perlawanan, atau perbandingan. Dan yang terakhir yaitu klausa utama selalu memiliki makna utuh. Nah, teman-teman, konjungsi subordinatif ini memiliki beberapa bagian juga, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada hubungan waktu, yang dimana ini menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Konjungsi yang digunakan adalah ketika, setelah, sebelum, sesudah, sementara, sambil, hingga, sampai. Nah, jika dalam satu kalimat itu menggunakan kata ini teman-teman, berarti itu merupakan
menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi atau yang biasa disebut dengan hubungan waktu. Yang kedua yaitu ada hubungan sebab atau kausal. Ini menunjukkan alasan atau penyebab suatu kejadian. Konjungsi yang digunakan adalah karena, sebab, dan juga lantaran. Yang ketiga yaitu ada hubungan tujuan, yang dimana ini menunjukkan maksud atau tujuan dari suatu tindakan. Konjungsi yang digunakan adalah agar, supaya, dan juga untuk. Nah, selanjutnya yaitu hubungan syarat, menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi agar sesuatu terjadi. Konjungsi yang digunakan adalah jika, apabila, dan asalkan. Nah, yang kelima ada hubungan akibat. Ini menunjukkan akibat dari suatu peristiwa atau tindakan. Konjungsi yang digunakan yaitu sehingga, maka, sampai, dan akibatnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan konsesif, yaitu perlawanan. Ini menunjukkan pertentangan antara dua klausa. Konjungsi yang digunakan adalah meskipun, walaupun, dan biarpun. Selanjutnya ada hubungan perbandingan, yaitu komparatif. Ini menunjukkan perbandingan antara dua hal. Konjungsi yang digunakan adalah daripada, seperti, bagai, dan laksana. Selanjutnya yaitu ada hubungan cara. Ini menunjukkan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Konjungsi yang digunakan adalah dengan, tanpa. Nah, jika dalam suatu kalimat itu menggunakan kata dengan, kata tanpa itu menunjukkan bagaimana suatu tindakan itu dapat dilakukan teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada hubungan penerang, yaitu biasa disebut dengan apositif. Ini menjelaskan atau memperjelas klausa utama. Konjungsi yang digunakan adalah bahwa, agar, dan juga untuk. Artinya, klausa bawahan memberikan informasi tambahan yang menjelaskan klausa utama itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Apa sih kalimat majemuk campuran? Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang menggabungkan klausa setara dan klausa bertingkat dalam satu kalimat. Artinya ada klausa sejajar dan ada klausa bergantung. Ciri-cirinya yaitu memiliki 3 klausa atau lebih. Yang kedua, memadukan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Nah, yang ketiga yaitu hubungan antar klausa lebih kompleks, sehingga makna menjadi lebih kaya. Kalimat majemuk campuran membutuhkan pembaca untuk memahami hubungan paralel dan ketergantungan antar klausa, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika di dalam suatu kalimat itu memadukan konjungsi koordinatif atau subordinatif yang seperti aku jelaskan tadi teman-teman, itu merupakan kalimat majemuk campuran yang dimana ia itu memiliki 3 klausa atau lebih dan menghubungkan antar klausa yang lebih kompleks sehingga makna tersebut lebih kaya dan lebih jelas teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk setara yang mengalami penggabungan unsur yang sama, subjek, predikat, objek, atau keterangan, untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Tujuannya adalah membuat kalimat lebih ringkas dan efisien. Jenis-jenis perapatan adalah yang pertama ada perapatan subjek, yang kedua ada perapatan predikat, yang ketiga ada perapatan objek atau keterangan. Nah, ini juga memiliki ciri khas loh teman-teman. Yang pertama yaitu konjungsi setara tetap digunakan. Yang kedua, unsur yang sama pada klausa kedua dihilangkan untuk efisiensinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kalimat majemuk. Kita lanjutkan dengan membahas lagu Soulmate tentang analisis kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Teman-teman, ini merupakan
lirik lagu Kahitna yang berjudul Soulmate yang akan kita bedah apa sih kalimat tunggal dan kalimat majemuk yang ada di dalam lirik lagu ini. Mari kita lihat dan kita pahami apa aja yang ada di dalam lirik lagu ini. Oke, setelah aku lihat itu yang pertama penggalan lirik lagu Ketika Engkau Datang. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tunggal dengan pola subjek, predikat, keterangan, di mana kata engkau berperan sebagai subjek, datang sebagai predikat verbal, dan ketika sebagai keterangan waktu. Predikat verbal yaitu kata datang menunjukkan aksi yang konkret, sedangkan keterangan waktu yaitu ketika memberikan konteks temporal yang menandai peristiwa itu sebagai titik awal dari pengalaman emosional tokoh lirik. Nah, kalimat ini tidak memiliki klausa tambahan, sehingga tetap sederhana, tetapi efektif dalam membangun konsentrasi emosional pendengar pada momen pertemuan. Nah, kalimat ini menyiratkan perubahan suasana batin tokoh lirik karena kehadiran orang yang dicintainya membawa ketegangan sekaligus harapan. Nah, yang kedua, aku ada melihat di bagian lirik mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu. Kalimat ini adalah kalimat tunggal interrogatif dengan pola subjek, predikat, objek. Dengan ku sebagai subjek tersirat, menggapai sebagai predikat verbal, dan mu sebagai objek. Frasa di saat tak mungkin berfungsi sebagai keterangan kondisi yang memperluas makna predikat tanpa membentuk klausa baru. Kalimat ini tetap tunggal, namun pernyataan retoris yang muncul membawa dimensi reflektif yang mendalam, mengekspresikan perasaan frustasi, ketidakberdayaan, dan konflik batin tokoh lirik. Nah, yang selanjutnya aku juga menemukan pada lirik meskipun telah kau semaikan cinta. Nah, kalimat ini adalah klausa subordinatif, bagian dari kalimat majemuk bertingkat. Subjeknya kau, predikat verbal semaikan, dan objek cinta. Konjungsi subordinatif, meskipun menandai pertentangan makna dengan klausa utama yang menyusul, klausa ini tidak bisa berdiri sendiri karena bergantung pada klausa utama berikutnya, yang dimana meskipun telah kau semaikan cinta, ini bergantung pada klausa utama dan klausa berikutnya, teman-teman. Selanjutnya, aku menemukan di lirik di balik senyuman indah. Baris ini merupakan frasa keterangan yang berfungsi sebagai pengantar klausa berikutnya. Tidak memiliki predikat sehingga belum membentuk kalimat lengkap. Dari sisi sintaksis, frasa ini menambahkan lapisan konteks visual dan emosional, memberikan gambaran yang menutupi perasaan internal atau menyiratkan sesuatu yang lebih dalam di balik ekspresi teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu dalam lirik lagunya yaitu kau jadikan seakan nyata. Kalimat ini termasuk kalimat tunggal verbal dengan kau sebagai subjek, jadikan sebagai predikat, predikat verbal, dan seakan nyata sebagai objek predikat. Sintaksisnya berdiri sendiri tanpa klausa tambahan sehingga menjadi klausa tunggal yang sederhana namun padat makna. Aksi yang ditunjukkan subjek yaitu yang jadikan bersifat aktif dan menekankan peran tokoh lirik dalam menghidupkan atau memperkuat perasaan cinta melalui imajinasi atau persepsi. Selain itu, penggunaan kata seakan memberi nuansa melankolis dan reflektif, yang dimana itu menegaskan bahwa perasaan itu adalah pengalaman subjektif yang indah namun tidak nyata secara objektif. Nah, selanjutnya aku juga menemukan di bagian lirik seakan kau belahan jiwa.
Baris ini merupakan kalimat tunggal nominal dengan kau sebagai subjek, predikat tersirat adalah, dan pelengkap adalah belahan jiwa. Sintaksisnya sederhana dan berdiri sendiri, sehingga membentuk klausa tunggal yang langsung menegaskan identitas si subjek dalam konteks emosional. Predikat nominal yang tersirat itu adalah menekankan pernyataan sifat atau keadaan, bukan aksi, sehingga kalimat ini lebih menonjolkan makna eksistensial dan emosional. Selanjutnya aku juga menemukan di lirik lagunya, yaitu meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu. Baris ini termasuk klausa subordinatif, bagian dari kalimat majemuk bertingkat. Subjek tersirat aku, predikat verbal tak mungkin, dan pelengkap untuk menjadi pasanganku ini konjungsi subordinatif meskipun menandai adanya pertentangan atau kondisi yang membatasi, sehingga klausa ini tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada klausa utama yang menyusul. Sintaksisnya menunjukkan struktur kontradiktif. Klausa ini menyiapkan konteks bahwa meskipun keinginan untuk menjalin hubungan ada, kenyataan membatasi kemungkinan itu juga ada, teman-teman. Selanjutnya yaitu di dalam lirik lagu Namun Kuyakini Cinta. Kalimat ini termasuk kalimat tunggal verbal, teman-teman, dengan subjek tersiratnya aku, predikat verbalnya yaitu yakini, dan objeknya adalah cinta. Ini berdiri sendiri dan merespon klausa subordinatif sebelumnya, sehingga membentuk hubungan logis meskipun kenyataan membatasi hubungan. Keyakinan pada cinta terhadap dipertahankan. Selanjutnya yaitu dalam kalimat terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini. Dalam lirik lagu ini termasuk kalimat tunggal dengan predikat adjektifal. Polanya yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjeknya yaitu kata semua ini, predikat adjektifal sukar, predikat adjektifalnya adalah kata sukar, dan pelengkapnya adalah untuk dimengerti. Sintaksisnya tunggal dan berdiri sendiri, sehingga hal ini menekankan kesulitan atau ketidakpahaman terhadap situasi yang dialami tokoh lirik. Nah, yang terakhir teman-teman, aku menemukan kata kita terlambat. Ini merupakan kalimat tunggal sederhana dengan pola subjek predikat. Subjeknya adalah kita, predikatnya adalah terlambat. Sintaksisnya sangat sederhana, menegaskan fakta atau realitas yang dihadapi oleh tokoh lirik tanpa klausa tambahan. Kesederhanaan kalimat tersebut justru menekankan efek dramatis dan kesan finalitas, seolah narasi mencapai klimaks emosional. Nah, mungkin segitu saja video dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita sehat selalu dan selalu bersemangat, teman-teman. Oke, aku cukupkan sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.